Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita menggembirakan untuk kita semua bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu, maka terjadi kekosongan kekuasaan di negeri kita. Itu sebuah kabar yang menggembirakan yang tadi engkau katakan. Namun, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang sudah tidak lagi menguasai negeri kita. Jepang telah menyerah kepada sekutu dan sekutu belum menempati wilayah kita. Baik, saya mau. Lalu apa yang kita lakukan untuk mengisi kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Iya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju. Ayo kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakannya. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memangnya ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada yang kami bicarakan. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Terima kasih. Silahkan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami dapat kabar Jepang telah menyerah pada sekutu, sehingga dari kekosongan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan kami datang sini dengan tujuan untuk meminta segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin akan saya usahakan bila diluningkan lagi oleh anggota PPKI lainnya. Tidak bisa, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Karena ini adalah waktu yang sangat tepat. Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang akan kita dapat bila kita senekat ini untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, karena Jepang sudah tidak lagi menguasai negara kita. Jadi kita harus memanfaatkan waktu. Jadi untuk apa kita menyia-nyiakan waktu? Nanti saja bila dibicarakan oleh anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat dengan PPKI terlebih dahulu. Karena saya khawatir Jepang akan tahu dan menggagalkan rencana kita untuk memerdekakan Indonesia. Namun PPKI merupakan satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada apa ini? Silakan duduk dulu. Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia secepatnya. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa sebaiknya kita tidak rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia. Sebelum negara lain datang ke sini dan menguasai negara kita dan menghalangi kita untuk merdeka kembali. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok silakan kalian datang kembali. Baiklah kalau begitu. Maaf telah mengganggu, kami permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang Jepang telah mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa? Bukankah seharusnya kita adakan terlebih dahulu sidang PPKI ini sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, saya juga berpikiran seperti itu. Namun mereka tetap memaksa untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran tersebut saja masih sempat diragukan.
Bagaimana jika berita tersebut palsu? Jadi, kita akan menuruti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 24.00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Muhammad Hatta. Sekarang apa yang kita lakukan sementara kaum tua enggan membutuhkan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya bagus, saya setuju dengan itu. Ada apa ini? Malam-malam datang kemari. Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Maaf sebelumnya, kami mengganggu lagi waktu istirahat Anda. Tapi kami kesini ingin membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kalau kami tidak mau, Maaf Tuan, ini waktu untuk berdebat, ini sangat penting. baiklah. Sebentar, saya berpamitan dulu. Bu. Iya. Saya akan pergi dulu. Saya akan pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Maaf, apa sudah selesai? Kita harus segera pergi. Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana Bung Karno dan Muhammad Hatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Saya setuju dengan Bung Karno. Tidak bisa bagaimana? Mau sampai kapan kita menunggu untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus lagi? Dengar Bu, kami ini ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi caranya tidak seperti ini. Jika emosi yang kalian andalkan itu tidak akan berhasil. Akhirnya Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhammad Hatta dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Kenapa seperti ini? Hei kalian, sudah lepaskan mereka. Rasanya sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana kita rundingkan saja secara baik-baik? Baiklah. Jadi bagaimana Bung? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana jika di rumah Laksamana Maeda? Di Jakarta dia teman saya, orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Iya, saya dengar juga dia itu perwira tinggi militer. Jadi keamanan terjamin, tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke rumah makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Soekarno menuliskan teks proklamasi, sedangkan Hatta dan Ahmad Subarjo pun ikut memberikan sebuah tanggapan. Akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat. Proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus dini hari. Semuanya bersiap-siap. Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera. Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.